Halo Aries, selamat datang di Tele Arcana. Ya, ini bacaan untuk Aries Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, kita langsung masuk ke energi Aries di sini. Mohon bantuan semesta. Satu kartu untuk energi Aries saat ini. Satu kartu semesta untuk energi Aries saat ini. Oke, kalian mendapatkan Goddess of the Moon. Ya, di sini saya merasakan adanya energi the stars, the moon, gitu ya, high priestess, gitu ya, goddess of the moon ini mengajak kita untuk mendengarkan intuisi kita lebih dalam, gitu ya, dengan adanya goddess of the moon di sini ya, mencoba untuk lebih berani menghadapi ketidaktahuan, gitu ya, terus melaju melangkah ke depan, gitu ya, tidak perlu mempedulikan distraksi, gitu ya, selalu ada harapan dan cahaya di akhir tunnel gitu ya dengan adanya Goddess of the Moon di sini ya. Itu dan kalian di sini juga diminta untuk memanfaatkan energi bulan gitu ya untuk kemajuan kehidupan kalian gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita lihat untuk situasinya bagi teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta satu kartu untuk situasi teman-teman Aries di sini dengan adanya energi Goddess of the Moon. Langsung lompat begitu saja. Baik, kalian mendapatkan energi words about to reveal or confess gitu ya. Kembali lagi, the moon di sini selalu menerangi ketika gelap ya. Jadi ada sesuatu yang akan tercerahkan di sini ya, yang akan muncul ke permukaan. Apapun informasi rahasianya gitu ya, itu akan dimunculkan. Kalian akan semakin terdorong untuk menyatakan uh, informasi-informasi yang sifatnya rahasia gitu ya. Itu about to reveal akan memunculkan dan confess gitu ya, seperti mencurahkan isi hati gitu ya, dengan adanya the verge gitu ya. Tadi Goddess of the Moon energinya angkanya itu 52 ya, kalau direduksi menjadi 7 gitu ya. 7 di sini adalah chariot ya, Cancer energi gitu ya. Itu. Jadi harapan untuk menang gitu ya, Goddess of the Moon di sini. Oke, sekarang mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, 3 energi untuk teman-teman Aries di sini dengan adanya Goddess of the Moon dan situasi first about to reveal or confess. Energi yang pertama, kita mendapatkan Five of Pentacles. Lalu kemudian Ten of Cups. Lalu kemudian The Sun. Nice sekali energinya ya. Ini adalah Leo energi ya, Leo power card. Oke, bottom of the deck-nya King of Cups. Ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces energi ya, King of Cups di sini. Kalian lebih intinya King of Cups di sini lebih mendengarkan intuisi dan menggunakan intuisi kalian untuk bergerak ke depan ya. Kembali lagi dengan adanya energi Goddess of the Moon di sini ya. Kalian istilahnya semakin uh, terbuka gitu ya untuk intuisi informasi-informasi dari semesta gitu ya, dorongan-dorongan batin gitu ya, suara hati itu akan semakin kencang gitu ya.
Itu dengan adanya King of Cups di sini adalah ya dia sudah melewati fase Page of Cups, Knight of Cups, Queen of Cups yang lebih mendengarkan intuisi, dan sekarang kalian berada di fase King of Cups gitu ya. King of Cups adalah dia sudah mendengarkan intuisinya dan dia hanya perlu untuk melaju ke depan based on his intuition or her intuition gitu ya, dengan adanya King of Cups di sini. Dan King of Cups di sini adalah orang yang sulit sekali untuk dipengaruhi secara emosional gitu ya, karena dia orangnya sudah secara emosional dan secara hati itu dia sudah ya banyak merasakan banyak hal gitu ya, dari mulai kesedihan sampai kebahagiaan gitu ya. Jadi dia di sini sulit sekali untuk dipengaruhi ya emosionalnya gitu ya, cenderung lebih dingin gitu ya, tapi bukan berarti tanpa empati ya. Tapi karena dia sudah pernah merasakan semua feelings yang ada di dunia ini gitu ya. Itu dengan adanya King of Cups di sini ya. Itu lalu kemudian energi pertama di sini di masa lalu ya, ada energi Five of Pentacles. Five of Pentacles di sini adalah ya ditinggalkan di luar kedinginan gitu ya. Itu dengan adanya Five of Pentacles di sini ya, kalian seperti diabaikan gitu ya. Tidak dipedulikan gitu ya, ditinggalkan sendiri gitu ya, dengan adanya Five of Pentacles di sini ya. Dibiarkan di luar gitu ya, kedinginan dicampakkan gitu ya, tidak diajak omong gitu ya. Itu dengan adanya energi Five of Pentacles di sini ya, terabaikan di masa lalu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ada energi Ten of Cups ya, saat ini ya, ini adalah happy home, happy family gitu ya, energi yang sangat berkebalikan dengan Five of Pentacles tadi ya. Gitu. Jadi bisa jadi ini adalah ya kondisi keluarga gitu ya, dimana kalian di sini sangat bahagia sekali gitu ya, dan dengan adanya Ten of Cups di sini ya, tugas kalian adalah ya mewujudkan 10 cup yang masih ada di pelangi ini untuk turun ke atas dunia gitu ya, mewujudkannya dalam dunia yang nyata gitu ya, meskipun kondisi kalian di realita itu tidak sebahagia itu gitu ya. Jadi kalian diminta untuk tetap bahagia apapun kondisinya kalian gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Cups di sini ya, happy home, happy family gitu ya. Lalu kemudian di sini di energi ketiga ya ada Leo energi gitu ya, dengan adanya kartu The Sun. Bisa jadi kalian di masa yang akan datang berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Leo gitu ya. The Sun ini adalah joyful energi ya, spirit anak-anak gitu ya. Jadi istilahnya kalian sangat berbahagia sekali seperti layaknya anak kecil yang tanpa bersalah gitu ya, sangat percaya diri, sangat yakin pada diri sendiri gitu ya. Ada sesuatu yang diterangkan di sini ya, dengan adanya tadi situasi first gitu ya, about to reveal atau confess gitu ya. Itu dengan adanya kartu The Sun di sini ya. Dan apa yang dikonfes sepertinya kaitannya dengan keluarga, teman-teman ya, Aries di sini ya. Itu kaitannya dengan hubungan atau kehidupan berkeluarga dengan adanya Ten of Cups di sini ya. Happy home, happy family gitu ya. Itu di masa yang akan datang dengan adanya Leo energi The Sun di sini ya. Oke, sekarang kita klarifikasi saja ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi Five of Pentacles, Ten of Cups, dan The Sun di sini bagi teman-teman Aries. Oke, yang pertama untuk Five of Pentacles. Five of Pentacles diklarifikasi dengan Eight of Swords. Lalu kemudian Three of Cups. Oke, langsung keluar dua. Yang pertama adalah Ten of Swords. Jadi tadi setelah Eight of Swords, Three of Cups, Ten of Swords, dan Seven of Pentacles.
Bottom of the deck-nya The Hermit ya, Virgo energi. Ya, dengan adanya Five of Pentacles yang diklarifikasi dengan bottom of the deck The Hermit di sini ya, kalian di sini seperti mengasingkan diri gitu ya, mengasingkan diri menjauh karena di masa lalu kalian dibuang gitu ya, atau istilahnya kalian di sini merasa terabaikan, merasa diabaikan gitu ya, merasa ditinggal sendiri, merasa lonely, sendirian gitu ya, itu dicuekin gitu ya, nggak diajak omong gitu ya. Dengan adanya The Hermit di sini itu kalian memilih untuk menarik diri gitu ya. Ya sudah, kalau misalnya aku tidak lagi dibutuhkan, aku akan pergi untuk menyendiri gitu ya, dengan adanya energi The Hermit di sini. The Hermit di sini pergi menyendiri, tidak cuma sekedar menyendiri, tapi dia mencari jawaban yang ada di dalam dirinya gitu ya, mencari sebuah wisdom gitu ya. Dia tugasnya adalah pergi ke puncak gunung es untuk mencari sebuah kunci jawaban atas hidupnya yang dalam bentuk the stars gitu ya. Gitu ya. Jadi di dalam lanternnya di sini ya, dia sudah menyimpan the starsnya, sudah mendapatkan jawabannya, dan dia menyimpannya dalam lanternnya ini. Dan tugasnya dia sekarang adalah turun dari gunung gitu ya, untuk membagikan wisdom atau informasi yang dia dapatkan selama dia menyendiri gitu ya. Itu ya di masa lalu ya. Dan itu diklarifikasi dengan Eight of Swords, Eight of Swords, Three of Pentacles, Ten of Swords, dan Seven of Pentacles gitu ya. Nah, ini kalian masih, saya merasakan kalian masih dalam tahap perencanaan gitu ya, masih menganalisa gitu ya. Jadi di masa lalu ya, itu karena kalian sudah diasingkan gitu ya, dengan adanya kartu Five of Pentacles yang diklarifikasi dengan The Hermit tadi ya, itu kalian sudah diasingkan. Dan itu ya, kalian mengasingkan diri gitu ya, namanya juga mengasingkan diri ya. Jadi di sini kalian ada sebuah penjara pikiran gitu ya, dimana kalian, iya aku harus sendiri, aku harus hidup sendiri gitu ya. Jadi semacam self imposed restriction gitu ya. Eight of Swords di sini adalah batasan diri yang tidak perlu sebenarnya gitu ya. Jadi dia membatasi dirinya gitu ya, untuk bertemu dengan orang lain, untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Itu di masa lalu itu dia lakukan, dan sekarang dia sudah menyadari itu, bahwa itu adalah self imposed restriction. Akhirnya dia membebaskan diri, teman-teman. Dan ketika dia menyendiri itu dibebaskannya juga karena adanya informasi. Three of Pentacles, Three of Cups di sini adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas atau pertemuan. Saya merasakan di sini ada seseorang atau informasi yang sampai ke telinga kalian gitu ya, dan itu kalian dapatkan dari perbincangan orang-orang yang ada di sekitar kalian dengan adanya Three of Cups di sini ya. Lalu kemudian dengan adanya Ten of Swords di sini, kalian akhirnya mengakhiri pengasingan diri kalian gitu ya, dengan adanya Ten of Swords di sini ya. Itu jadi kalian istilahnya meninggalkan situasi kalian dalam pengasingan gitu ya, tapi ini masih rencana, teman-teman ya. Kembali lagi Seven of Pentacles di sini, dia masih menganalisa gitu ya. Dia masih menganalisa, apakah perlu saya harus sampai turun gunung gitu ya, apakah perlu saya harus sampai turun tangan sendiri gitu ya, dengan adanya Seven of Pentacles di sini ya. Itu energinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya diklarifikasi dengan the first gitu ya, apa perlu ya, apa perlu saya harus menginformasikan rahasia ini gitu ya, apa perlu saya mengungkap rahasia ini gitu ya. Dan itu keputusannya, dengarkan kata hati kalian dengan adanya Goddess of the Moon di sini ya. Ini based on intuition gitu ya. Ini adalah sama seperti kartu The Moon, gabungan antara kartu The Moon dan The High Priestess gitu ya, dan The Stars gitu ya. Jadi istilahnya di sini ada sebuah jawaban yang dicari gitu ya, dan untuk memenuhi jawaban itu dia harus mendengarkan intuisinya gitu ya. Itu, dan di saat itulah kalian menganalisa gitu ya, apakah perlu kalian sampai harus mengungkapkan informasi ini atau apapun ini yang kalian akan confesskan gitu ya.
Itu lalu kemudian mari kita klarifikasi energi kedua di sini untuk Ten of Cups. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Ten of Cups di sini. Oke, Ten of Cups diklarifikasi dengan Five of Swords. Lalu kemudian The Tower, Scorpionic energi. Lalu kemudian Six of Cups. Bottom of the deck-nya di sini adalah Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi. Iya, saya merasakan di sini ada kaitannya dengan keluarga ya teman-teman ya, karena ini rahasia keluarga tampaknya. Kalian memang sengaja di masa lalu itu berusaha untuk menyimpan rahasia ini baik-baik, gitu ya. Kalian tidak menyampaikan atau tidak memunculkan rahasia ini dan memilih untuk mengasingkan diri supaya rahasia ini tidak tercium oleh siapapun, gitu ya. Tapi kembali lagi, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari semesta ya, karena kalian bisa berbohong pada diri kalian bisa berbohong pada banyak orang gitu ya, kalian bisa menyembunyikan banyak informasi dari banyak orang gitu ya, tapi kembali lagi perlu diingat bahwa ada semesta di dalam diri kalian gitu ya, kalian tidak bisa menutupi atau membohongi gitu ya, atau memanipulasi informasi dari diri kalian sendiri gitu ya. Itu jadi di sini tampaknya dengan adanya Page of Swords di sini ya sebagai bottom of the deck, Ten of Cup di sini ya, itu kalian seperti ya seperti mengintai gitu ya, seperti melihat dari kejauhan gitu ya. Kalian seperti melakukan stalking energi gitu ya, cek-cek ombak gitu ya, mengintai dari kejauhan gitu ya, terkait keluarga bisa jadi ini terkait keluarga kalian gitu ya, keluarga kalian atau keluarga orang lain gitu ya, saya nggak tahu ini keluarga siapa gitu ya. Itu dan tujuannya adalah untuk membongkar sebuah kecurangan gitu ya, kecurangan gitu ya, yang sehingga nanti bisa meruntuhkan fondasi keluarga ini gitu ya. Jadi saya merasakan di sini ada sesuatu dari masa lalu yang harus kalian bongkar gitu ya, yang harus kalian ungkapkan gitu ya, untuk supaya keluarga ini somehow itu bisa tercerai-berai. Ya mohon maaf ya, ini energinya seperti itu. Jadi kalian menjaga informasi ini itu supaya si keluarga ini tetap dalam kondisi Ten of Cups. Atau bisa jadi kalian di sini merasa harus mengungkapkan informasi itu, apapun itu supaya keluarga kalian bisa tenang dan keluarga kalian bisa bahagia. Gitu ya, dengan adanya energi Ten of Cups di sini ya. Dan itu sudah terjadi di masa lalu. Ini memory card. Six of Cups di sini seperti memory card gitu ya. Itu ada sesuatu terjadi di masa lalu. Bentar, saya klarifikasikan lagi ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk The Tower di sini. Kaitannya dengan Ten of Cups. The Tower di sini diklarifikasi dengan The Strength, Leo energi. Lalu kemudian Eight of Cups. Lalu kemudian Five of Pentacles lagi.
Oke, bottom of the deck-nya di sini adalah The Chariot. Iya teman-teman ya. Ya mohon maaf agak lama ya karena ini energinya cukup pelik sebenarnya ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang simpel. Saya ya abandon sukses. Ada The Moon di sini ya. Oke, oke. Ya dengan adanya Ten of Cups tadi ya yang diklarifikasi dengan Five of Swords ya, The Tower dan Six of Cups. Ini saya mencoba untuk mengklarifikasi energi The Tower-nya gitu ya. The Tower-nya ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Leo, strength energi ya. Mungkin kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Leo gitu ya. Lalu kemudian Eight of Cups dan Five of Pentacles. Di sini itu intinya kalian pergi gitu ya, pergi karena adanya material trouble gitu ya. Jadi kalian pergi meninggalkan keluarga di sini karena adanya material trouble basically gitu ya, pada dasarnya gitu ya. Dan kembali lagi diklarifikasi dengan The Chariot gitu ya. Ini movement to win gitu ya, dimana kalian di sini dengan adanya kartu The Tower di sini ya, karena kalian berusaha untuk meninggalkan sebuah keluarga gitu ya, meninggalkan sebuah keluarga karena material trouble. Karena material trouble dan itu akan kalian confesskan kepada seseorang gitu ya, kepada sebuah anggota keluarga, seorang anggota keluarga di sini ya. Itu. Bentar. Mohon klarifikasi Five of Swords, Mas Ta. Five of Swords diklarifikasi dengan Ten of Pentacles, Two of Pentacles, dan The World. Bottom of the deck di sini Six of Swords. Iya teman-teman, kalian berusaha berpindah di sini ya. Kalian berusaha berpindah gitu ya, meninggalkan kesuksesan gitu ya, meninggalkan sebuah sesuatu yang istilahnya membuat kalian bukan membuat, tapi istilahnya jadi energinya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kalian di sini saya merasakan ada energi seorang kepala keluarga gitu ya, kepala keluarga yang sudah membangun sebuah keluarga gitu ya, dia sudah sukses, dia sudah berhasil, lalu tiba-tiba ada sebuah kejadian gitu ya yang memaksa dia harus pergi meninggalkan keluarganya gitu ya. Kejadian ini bisa macam-macam ini ya bentuknya gitu ya, tapi intinya dia di sini harus meninggalkan keluarganya teman-teman, dan istilahnya dia dalam waktu dekat dia diminta untuk confess gitu ya, bahwa dia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk sesuatu gitu ya. Kita coba klarifikasi lebih dalam lagi ya. Oke semesta, mohon bantuan klarifikasi Six of Cups. Six of Cups diklarifikasi lagi dengan The Hermit gitu ya. Lalu kemudian King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini adalah energi kalian ya. Kembali lagi The Hermit, di sini Virgo energi. Satu lagi. Lalu kemudian King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi.
Bottom of the deck-nya di sini adalah Queen of Cups. Ya, Six of Cups yang diklarifikasi dengan Queen of Cups gitu ya. Memori masa lalu. Gitu ya. Memori masa lalu. Ya, bisa jadi di sini kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak sama-sama zodiak api ya, Aries, Leo, Sagittarius, atau seseorang yang memiliki zodiak bumi gitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Lebih pada ke Virgo tampaknya, karena di sini kartu The Hermit keluar 2 kali teman-teman ya. Itu. Jadi kaitannya memori ya, memori masa lalu. Gitu ya, ada sesuatu yang ingin kalian confesskan di sini. Kaitannya dengan Virgo, kaitannya dengan ya memori masa lalu, kaitannya dengan keluarga di sini ya. Saya tidak tahu nih apa. Intinya kalian di sini terpaksa harus pergi meninggalkan keluarga kalian, gitu ya. Saya tidak tahu apa status kalian dan peran kalian di sini ya. Tapi intinya ada sebuah masalah yang menyebabkan kalian harus meninggalkan keluarga, dan keluarga kalian ini cukup sukses sebenarnya. Cukup sukses secara material, secara finansial itu masih cukup sukses, tidak ada kendala gitu ya. Tapi istilahnya ada sebuah kejadian yang menyebabkan kalian kehilangan itu semua dan malah harus sampai pergi meninggalkan keluarga kalian gitu ya. Itu kaitannya dengan Virgo gitu ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Lebih ke Scorpio ya, karena ada The Tower di sini. Cancer, Leo. Jadi Cancer, kalian berurusan dengan Cancer, Leo, Scorpio, dan Virgo. Gitu ya. Itu. Ada sesuatu yang kalian reveal, yang kalian ungkapkan gitu, yang kalian confesskan gitu, entah kepada keluarga atau entah kepada siapapun gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita klarifikasikan untuk energi The Sun di masa yang akan datang ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Sun di sini. Kalian mendapatkan Four of Cups. Lalu kemudian Queen of Swords dan Knight of Pentacles. Bottom of the deck-nya adalah Four of Pentacles. Four of Pentacles. Iya, The Sun yang diklarifikasi dengan Four of Pentacles di sini ya. Kembali lagi ada energi 44 ya, stability. Kalian bergerak menuju stabilitas, gitu ya. Tapi kalian harus ada sesuatu yang dilakukan dengan keluarga kalian di sini. Ya, ada energi 44 di sini ya. Itu. Oke, The Sun diklarifikasi dengan Four of Pentacles di sini ya.
Ini kalian di masa yang akan datang bahagia gitu ya, bahagia karena kalian bisa saving sesuatu. Kalian bisa menstabilkan keuangan kalian gitu ya. Meskipun di sini saat ini ya kondisi keuangan kalian masih belum cukup stabil. Karena di masa lalu kalian seperti ya secara keuangan itu benar-benar ya itu tadi ya saya ceritakan ada seseorang gitu ya yang dimana dia sudah cukup kaya secara material gitu lalu kemudian ada sebuah kejadian yang menyebabkan dia kehilangan semua materialnya gitu ya lalu kemudian apalagi dia dituntut untuk pergi meninggalkan keluarganya gitu ya dan sekarang di masa yang akan datang itu kalian akan semakin bergerak ke arah kestabilan gitu ya kalian bisa memulihkan sisi material kalian dengan menabung, dengan investasi gitu ya, memulai lagi dari nol gitu ya. Itu dengan adanya energi Four of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian The Sun di sini Leo energi juga diklarifikasi dengan Four of Cups. Four of Cups. Lalu kemudian Queen of Swords ya, ini Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian Knight of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Jadi ya di masa yang akan datang itu eh iya, kalian seperti istilahnya berfokus pada keuangan kalian ya. Knight of Pentacles di sini adalah orang yang sangat reliable gitu ya. Dia sangat menjaga sekali keuangannya gitu ya. Dia tidak sembarangan investasi, dia tidak sembarangan meletakkan uang gitu ya. Dia hanya meletakkan uang di bank-bank atau istilahnya institusi-institusi yang memang benar-benar terpercaya dan membawa profitable yang lebih untuk dirinya gitu ya dengan adanya Knight of Pentacles di sini ya. Itu lalu kemudian Queen of Swords di sini itu adalah orang yang sudah berpengalaman secara pikiran gitu ya, sudah jelas secara informasi, secara intelektual, data gitu ya, itu sudah mature gitu ya dalam artian dia menggunakan kematangan intelijensianya itu untuk menghadapi apapun itu yang terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Lalu kemudian Four of Cups di sini lebih pada ya kalian seperti tidak ingin gagal untuk kesekian kalinya lagi gitu ya. Kali itu menurutnya kalian sudah cukup gitu ya dan kalian sudah apati dengan kegagalan. Gitu ya. Dan di sini kalian lebih cenderung dingin gitu ya. Istilahnya tidak ada feeling-feelingan gitu ya, tidak ada cinta-cintaan gitu ya, yang ada hanya fokus pada mengumpulkan sisi material gitu ya. Itu dengan adanya tiga energi ini dan itu yang membuat kalian bahagia gitu ya. Ada sesuatu yang kalian sampaikan di sini ya. Itu. Oke itu ya teman-teman Aries ya. Sekarang mari kita dengarkan saran dari semesta atau komen dari semesta untuk teman-teman Aries saat ini. Mohon bantuan semesta komennya atau saran-sarannya bagi teman-teman Aries saat ini. Kalian mendapatkan Five of Swords. Lalu kemudian King of Wands keluar lagi. Oh enggak, tadi Knight of Wands ya. Ya, enggak King of Wands. Ya betul, King of Wands. Lalu kemudian ya keluar dua. Oke, saya ambil dua-duanya. Yang pertama adalah Nine of Wands ya, Wounded Warrior, Wounded Healer energi. Lalu kemudian Eight of Wands di sinilah. Inilah about to reveal, to confess gitu ya, Eight of Wands di sini ya. Eight of Wands di sini adalah komunikasi gitu ya, komunikasi ada sesuatu, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan kita itu bergerak dengan cukup cepat gitu ya. Bottom of the deck di sini Five of Cups. Ya dengan adanya bottom of the deck Five of Cups di sini ya. Semesta seperti meminta kalian untuk berfokus pada apa yang kalian punya gitu ya, berfokus pada cup yang masih kalian pegang gitu ya, karena di cup yang kalian pegang ini masih ada pelanginya gitu ya, dan disitulah
jawaban yang sesungguhnya yang kalian butuhkan di sini ya. Itu kembali lagi yaitu tadi ya, mungkin karena kalian mengalami material trouble gitu ya, karena ada sebuah kejadian gitu ya yang menimpa kalian sampai akhirnya kalian harus meninggalkan keluarga gitu ya. Itu tapi kalian di sini tidak ditinggalkan dengan nol atau tangan kosong ya, masih ada sesuatu yang bisa kalian usahakan di sini ya dengan adanya Five of Cups di sini ya. Itu sarannya semesta. Jadi manfaatkan apa yang kalian punya itu untuk ya itu untuk dikembangkan ya. Jadi sebuah usaha atau apa gitu ya, atau investasi gitu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa Five of Swords di sini ya, istilahnya di sini bebaskan pikiran kalian gitu ya. Bebaskan pikiran kalian. Lalu King of Wands di sini adalah melaju ke depan dengan percaya diri gitu ya. Kalian bisa kok memprediksi istilahnya pergerakan perekonomian ke depan, pergerakan keuangan kalian ke depan. Ini adalah entrepreneur energi. Dan salah satu kelebihan King of Wands di sini adalah dia agak sedikit visioner ya, agak sedikit bisa membaca atau memprediksi masa depan. Gitu ya King of Wands di sini ya. Lalu kemudian Nine of Wands di sini adalah keep going ya, jangan menyerah gitu ya. Dan Eight of Wands di sini berfokuslah pada satu hal gitu ya. Kembali lagi 8 staff ini ya, 8 Wands ini mengarah pada satu titik gitu ya. Itu berfokus pada satu hal gitu ya. Itu dan di sini ya semesta seperti berkata kaitannya dengan about to reveal atau to confess gitu ya. Itu semesta seperti berkata bahwa ya reveal saja gitu ya, confessin aja gitu ya, sampaikan saja gitu ya, enggak usah kepikiran, menjadilah berani gitu ya, meskipun kalian sudah terseok-seok gitu, sampaikan saja gitu ya, katanya semesta seperti itu ya. Itu dengan ada about to reveal di situ teman-teman ya. Oke, itu saran dari semesta. Sekarang mari kita lihat untuk monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta. Monologi oracle untuk teman-teman Aries di sini. New Moon in Aquarius, bring love into the situation. Jadi bisa jadi ya manfaatkan titik atau istilahnya waktu confess ini ya, sambil mungkin sambil ngeteh gitu ya, sambil sifatnya yang kembali lagi kalian di sini diminta untuk mengkonfeskan sesuatu yang berat itu dengan motivasi atau atas dasar rasa cinta gitu ya. Ketika yakinlah ketika kalian mengungkapkan apapun itu informasinya, seberat apapun informasinya, tapi kalau sudah kalian dahului dengan motif cinta gitu ya, tentunya akan ada jalan ke depan, dan apa yang orang atau siapapun yang kalian ajak bicara gitu ya, itu nanti pasti akan memahami kondisi kalian gitu ya. Jadi kartu ini berkata seperti itu energinya ya. Bring love into the situation gitu ya. Bawa cinta ke dalam situasi kalian gitu ya. Itu. Jadi ya mungkin ngobrol sambil ngeteh, sambil ngopi berdua gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Cari tempat yang romantis yang bisa di apa itu dibuat enak untuk ngajak ngobrol, untuk ngobrol berdua gitu ya. Itu. Oke, untuk spirit animal oracle-nya kalian mendapatkan humpback whale spirit, spirit ikan paus ya, singer di sini, penyanyi, sing healing songs for the world, your inner navigation always guides you. Ini ya, blue goddess, goddess of the moon di sini ya, itu intuition, your inner navigation always guides you. Nothing can stop you or keep you from your goal. Gitu ya tadi ya, Eight of Wands tadi ya, be brave, sampaikan saja gitu ya. Align with your purpose and the power in your soul. Gitu ya, align with your purpose tadi ya, Five of Swords tadi ya, enggak usah terlalu banyak mikir,
gitu ya, sampaikan saja gitu ya. Semakin kalian semakin berpikir terburuk, terbaik, menganalisa ini, menganalisa itu, semakin kalian tidak confess gitu ya, kalian akan mungkin bisa jadi malah terjebak di analisis paralisis yang tidak henti-henti gitu ya, yang ada malah tidak confess kan gitu ya. Dan semesta di sini malah meminta kalian untuk tidak memikirkan itu gitu ya, go with the flow saja, sampaikan saja, tapi dengan catatan bahwa cinta di situ. Kalian sampaikan itu memang kalian benar-benar mencintai orang ini gitu ya. Kalian pergi meninggalkan sesuatu apapun itu adalah untuk kepentingan cinta kalian kepada keluarga ini atau seseorang ini gitu ya. Itu tentunya nanti akan semesta yang akan menunjukkan hasil akhirnya pada kalian itu ya. Itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aries di sini. Energinya agak sedikit berat ya, tapi somehow saya merasakan setelah adanya tadi saran dari semesta ya, memang harusnya tidak perlu dibuat terlalu berat gitu ya. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan, sampaikan saja gitu ya. Kalian seperti di sini seperti energinya seperti nothing tulus gitu ya. Itu karena sooner or later ya mereka siapapun itu ya harus tahu gitu ya. Itu terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Jaga hati, jaga diri, dan jaga pikiran teman-teman Aries ya. Sampai jumpa di Aries yang berikutnya. Terima kasih, salam satu semesta.